Pemberantasan korupsi di era Subianto begitu kepemimpinannya geram mengungkap dugaan korupsi pada proyek sudah dilakukan KPK sejak awal 2020. Proses penyelidikan dilakukan secara hati-hati untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Gerta. Saya akan membacakan pernyataan umum mengenai korupsi di Indonesia. Korupsi di Indonesia dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang merusak hampir seluruh kehidupan bangsa. Secara teknis, korupsi adalah tindakan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunaan kekuasaan politik yang menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, serta mengikis kepercayaan publik dan keadilan sosial. Di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan melalui lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Namun praktik ini masih sering ditemukan baik di tingkat pusat maupun daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfari Nasifan. Saya akan membacakan urutan sebab akibat mengenai korupsi di Indonesia. Terjadinya korupsi di Indonesia dipicu oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang dijelaskan melalui beberapa teori. Salah satunya adalah teori GON, Greed, Opportunity, Need, dan Exposure. Keserakahan, greed, sifat rakus manusia yang merasa tidak pernah cukup dengan apa yang dimiliki. Ini sering ditemukan pada kasus korupsi kelas kakap yang melibatkan pejabat tinggi. Kesempatan, opportunity, adanya celah dalam sistem pengawasan, birokrasi yang rumit, atau kurangnya transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kebutuhan, need, tekanan ekonomi atau gaya hidup yang tinggi terkadang memaksa individu untuk mencari penghasilan tambahan melalui cara yang tidak sah. Pengungkapan, exposure, hukuman yang dinilai kurang memberikan efek jera atau rendahnya risiko tertangkap bagi para pelaku. Dampak korupsi ini sangat nyata. Beberapa kasus korupsi di Indonesia telah mencatatkan angka kerugian negara yang fantastis. Di antaranya kasus Tata Niaga Timah 2015 sampai 2022 mencatat kerugian negara hingga 300 triliun yang sebagian besar berasal dari kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi. Kasus BLBI, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia, kerugian negara mencapai 138,4 triliun akibat penyalahgunaan dana talangan saat krisis 1998. Kasus PT Asabri dan Jiwasraya mengakibatkan kerugian puluhan triliun rupiah yang berdampak langsung pada dana pensiun dan asuransi masyarakat. Akibat dari kasus-kasus ini, pembangunan infrastruktur terlambat, kualitas layanan publik menurun, dan angka kemiskinan sulit ditekan karena dana yang seharusnya untuk rakyat dialihkan untuk kepentingan pribadi. Perkenalkan, nama saya Rafael Farziardin. Saya akan membacakan interpretasi mengenai korupsi di Indonesia. Sebagai kesimpulan, korupsi di Indonesia bukan hanya masalah moral individu, tetapi juga masalah kegagalan sistem. Pemberantasan korupsi memerlukan strategi trisula, yaitu penindakan tegas, pencegahan melalui perbaikan sistem birokrasi, dan pendidikan karakter anti korupsi sejak dini. Tanpa partisipasi aktif masyarakat dan integrasi penyelenggara negara, korupsi akan tetap menjadi penghambat utama visi Indonesia maju.